Switch APD aja, langsung kita bilang seluruh dunia APD harus bergantung sama Indonesia. Langsung aja kita hubungi, ini adalah Gubernur Jawa Tengah yang sangat kreatif ya, Bapak Ganjar Pranowo. Bro? Ya Mas. Kabar piye, Bro? Alhamdulillah sehat. Saya mau nanya ini dulu lah. Tape gimana tape? Jadi tiba-tiba saya ditelepon oleh seseorang yang saya tidak tahu. Saya pikir biasanya Mas, banyak orang WA saya, telepon saya dadakan karena minta bantuan korban COVID. Tapi ini tiba-tiba ada berkah. Dia bercerita dengan semangat 45 atas hasil dari berdoa versinya dia mendapatkan wangsit. Tape, wah sebenarnya ini dunia medis sebenarnya nggak perlu repot-repot ini. yang menarik adalah bahwa gua denger ya waktu itu gua nonton juga, lu kan jawabin bro gitu. Jadi panjang. Iya. Tapi gak apa-apa, itu intermezzo yang sangat lucu sih buat gua. Anyway, saya dengar katanya Bapak sekarang jualan kaos, Pak. Enggak. Jadi kaos ini saya pakai pertama ketika awal-awal COVID itu, apa kemudian cara kita berkomunikasi dengan masyarakat agar mereka peduli dan ngerti itu. Terus saya buat ini kaos desain pertama. Setelah itu kita ngobrol lagi sama teman-teman, mereka ngomong, wah dengan kalimat-kalimat yang menarik gitu ya. Nyedak keplak gitu, mendekat cita gitu kan. Terus kemudian dibuat kaos, ora salaman tetap seduluran. Tidak berjabat tangan, tetap bersaudara. Nah yang gitu-gitu kan asik kan. Terus kemudian saya pakai Mas tiap hari. Begitu saya pakai, itu awalnya saya aja yang pesan sama teman, buatin gini, besok jadi. Pokoknya project semalam itu. Nah setelah saya pakai, ternyata Pak Ganjar tiap hari pakai, kaosnya keren, boleh beli nggak? Peluang bisnis gitu kan. Betul. Terus akhirnya si anak yang buat ini saya omongin, kalau kamu ada orang yang mau beli kaos ini boleh nggak? Udah Pak, saya aja yang bisnis, jadi saya manekinnya, dia produsernya, terus dikasih harga, setelah itu sebagian keuntungannya dipakai untuk mendonasikan ke COVID. Dia buat macam-macam lah untuk disumbangkan. Ya buat saya hebat lah anaknya itu. Kata ini kayak tadi nyedek eplak itu dari mana bro? Maksudnya itu dari Pak Ganjar atau dari siapa gitu? Ya sebenarnya gini, hampir setiap sore setelah kita work from home begitu, anak-anak ini ngumpul di rumah. Kantornya saya pindah ke rumah. Kita pasang kamera di banyak tempat. Kita pasang sistem informasi di situ, sehingga saya buka tiap hari di situ. Terus setiap sore ngobrol, dalam santai-santai itu ngobrol lah kita bercanda-bercanda. Nah, sudah kalau dekat gimana Pak Ganjar, kalau nyedak ya keplak gitu. Oh jadi kaos aja gitu, jadi kaos. Ini canda-candanya gitu Mas. Iya ini dari guyonan-guyonan ya, berarti seperti kalau dulu kan di Bali itu ada apa ya, nama Bali baju tuh apa? Joger, dagadu, ada kayak begitu kan? Ya joger, Bali, dagadu di Jogja, ya lah gitu-gitu. Iya, dulu, akhirnya jadi waktu saya mahasiswa juga saya ngobrol sama teman-teman yang desainin kaos gitu. Tapi tidak model kata-kata. Dia lu gambar-gambar tradisional gitu. Bangkrut sih sekarang. Oke. Nah, ini penasaran sih. Gue penasaran nih. Di Jawa Tengah sendiri saat ini keadaan ekonomi pedagang-pedagang yang ada di sana, masyarakatnya gimana Pak? Kalau kita bicara keseluruhan jelas, turun lah Mas. Pasti turun. Tapi memang kita punya belajar ya, kita punya pengalaman sambil belajar lah ya. Pengalaman Jakarta melakukan PSBB begitu kan. Terus kemudian bagaimana kita mengatur tidak cukup mudah. Kami tahu persis kita belajar. Kami punya Kota Tegal juga melakukan hal yang sama. Sampai kalau malam tuh Mas, lampu alun-alun, lampu jalan raya dimatiin. Sekarang rakyatnya protes.
Apalagi yang pedagang kaki lima, dia marah-marah, protes gitu kan, maki-maki tiap hari gitu. Nah, Kota Semarang sebenarnya juga pada posisi yang sudah masuk zona merah, mengkhawatirkan. Lalu wali kota bicara sama saya, Mas gimana ini Kota Semarang? Oh, monggo kalau Anda mau PSBB boleh, tapi Anda harus hitung betul ya, datanya, logistiknya, sistem distribusinya, keamanan dan seterusnya. Begitu siap, go. Waduh, begitu bahasanya, terus saya bilang, coba kita pakai rasa PSBB aja, tapi nggak usah PSBB. Jadi gimana, diketatin semuanya. Terus saya ambilin Mas gambar-gambar dari pasar di Myanmar itu, kita dorong, coba dong buat pasar begini, agar ada physical distancing, terus kemudian kita bisa memberikan ruang mereka tetap bisa berdagang, tapi diatur, jaraknya mesti pakai masker, tempat cuci tangan di mana-mana. Akhirnya Salatiga yang memulai. Dan sekarang itu menular. Jadi kondisi ekonominya hari ini masih berjalan dan hari ini kan saya ngobrol ketemu wartawan, ketemu dengan buruh Mas. Buruh kan, Mayday ya? Iya. Kita datengin buruh-buruh, gimana kamu? Tadi saya ngobrol sama mereka kok dia bayarannya 20.000 per hari karena dia dirumahkan, ada yang sudah di PHK, ada PHK belum dibayar, macam-macam. Maka kita suplai kemarin sembako-sembako kepada mereka, agar mereka bisa bertahan. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Nah ini dia, Pak. Ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang PSBB ini kan sebenarnya enak tidak enak. Di satu sisi di sini ada keselamatan nyawa yang pasti kita dulukan. Tapi di sini juga saya sempat nih bro, gue sempat ngomong ini ada bahaya baru yang nanti bahkan bisa lebih bahaya dibandingkan virusnya, yaitu ekonomi. Ketika ekonominya anjlok, maka kelaparan terjadi, ada bisa faktor sosial, keamanan dan sebagainya, bahkan mungkin bisa membunuh lebih dibandingkan virusnya gitu. Secara sosial ya kita bicaranya, Pak. Nah ini kenapa tidak misalnya begini, saya nggak tahu nih, misalnya ide, kenapa tidak misalnya yang diwajibkan adalah menggunakan masker, orang tua dan orang-orang yang punya penyakit tambahan atau bawaan itu wajib di rumah, sedangkan mereka yang sehat dan sebagainya bekerja lagi di luar, apakah bisa ke sana larinya? Iya, sebenarnya ini pertanyaan bagus, dan saya pada pilihan itu. Karena saya ngobrol dengan banyak pengusaha, nggak bisa, ekonomi rontok begitu. Tapi juga saya kasih ke pengusaha itu agar diskusinya bisa makin pulen gitu ya, makin kenyal diskusinya. Saya sampaikan sama mereka, Anda boleh ngomong seperti itu, tapi di pabrik Anda bisa nggak membuat disiplin? Sekedar berjarak, sekedar mengantri, ya kan? Terus saya sampaikan Mas, saya sempat buat Zoom ya, dengan teman-teman di Taipei, di Hong Kong, terus kemudian Singapura, Malaysia, kemarin dengan Pak Dubes di Portugis begitu. Ngobrol aja, Mas nganggur nggak? Ya saya nganggur, yuk kita ngobrol. Jadi kita manfaatkan betul, kita sambil saya belajar lah sama mereka. Nah itu dia, bro, karena my opinion ya, ini antara gue sama lu aja gitu bro. Kan sebenarnya pandemi ini, virus ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Sebelum obat yang benar ada, atau sebelum vaksin ada, vaksin pun kalau jadinya tiba-tiba cepat juga gue mikir dulu untuk nyuntik sebenarnya kan. Nah, ini kan sebenarnya virus ini tidak akan hilang kalau belum itu semua ada. Artinya kalau ini dibiarkan lama seperti ini, ekonomi kita hancur, semuanya hancur loh, bahkan kehidupan kita juga hancur. Oleh karena itu harusnya ada pilihan-pilihan lain kan sebenarnya. Saya mencoba untuk bicara sebagai seorang pemimpin. Nah, ada ide apa lagi sebenarnya harusnya dilakukan selain PSBB misalnya? Iya, makanya saya belajar dari Taipei. Taipei tidak melakukan PSBB, tidak ada lockdown di sana. Hong Kong tidak, mereka berjalan. Jepang setengah. Jadi artinya mereka tidak terima orang dari luar dalam, tapi kemarin saya kontak dengan TKI kita yang di sana, kami bekerja Pak, saya kerjanya jalan kaki di situ Pak. Kami wajib pakai masker, kami jaga jarak, dan sudah dari sana ke sini saja. Maka ekonomi menggelinding. Nah, saya terus terang kalau saya ditanyain mau pilih yang mana, saya pilih yang ini. Sekarang tugas kita mengedukasi sedikit represif, dengan mengandalkan aparat keamanan untuk tertib. Yang tidak tertib sudah kita punishment saja dia. Tapi industri tetap memperbarui, karena begini Mas, ini ada pertanyaan ke saya menarik. Di Jawa Tengah ini kan industri garment, tekstil dan produk tekstil kan banyak ya. Dan itu betul-betul padat karya, luar biasa. Nah sekarang ada yang nanya gini,
Pak, industri saya ini baru Pak, kami membuat APD, kami membuat hazmat. Nah, ini untuk ekspor Pak. Pak Ganjar kemarin melarang kami ekspor, lah kami kan nggak bisa makan Pak. Oke, bener juga sih. Tapi bro, saya bilang gini, kamu paham nggak sih, kalau Republik ini lagi butuh hazmat banyak-banyak, masa kamu ekspor? Ya saya nggak izinkan lah. Begini Pak, kalau Bapak mau Pak, saya akan sumbang 50.000 dan saya akan jual 100.000 pieces dengan harga lokal. Tapi izinkan Pak, saya punya 800.000 saya ekspor Pak, dengan harga ekspor. Saya langsung putuskan Mas, saya izinkan. Karena apa? Karena apa? Karena itu karyawannya hidup, industrinya hidup, dan ada devisa. Nah, terus saya bilang begini sama pengusaha, kenapa sekarang perusahaan garment tidak membuat hazmat saja? Karena seluruh dunia lagi butuh. Dan ini padat karya. Ini justru kesempatan, ini momentum untuk kita dapat devisa banyak. Sehingga saya sampaikan, oke deh, yuk yang kita atur 2 nih. Tempat pasar, termasuk pasar modern, kita atur aja. Buka tutupnya, berapa yang boleh masuk, protokol kesehatannya, termasuk pabrik-pabrik. Jaga jaraknya, mungkin shift-nya dikurangi. Kalau itu bisa dilakukan, ekonomi masih tumbuh, Mas. Kalau itu tidak, memang mengerikan. Kalau enggak, bahaya. Ini menarik sekali, karena saya tadi di belakang sempat bicara dengan Bapak Profesor Renald Kasali. Beliau juga nanti akan ada di sini. Dari pembicaraan gue sama dia mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini mempersulit impor dan ekspor. Kalau import dipersulit nggak apa-apa, tapi ekspor ini saat ini adalah saatnya untuk membuka ekspor sebesar-besarnya, karena kalau tidak ekonomi kita hancur. Jadi izin ekspor itu harusnya dibantu saat ini. Ini sama seperti yang Bro baru ngomongin saat ini. Oh, setuju banget Mas. Tahu nggak Mas, sekarang dari Jawa Tengah aja namanya empon-empon ya, jamu itu, kita permintaannya tinggi banget dan itu dari Tiongkok. Artinya apa? Herbal medicine sana, pengobatan kedokteran timur ini, rupanya dia luar biasa. Dan Anda tahu harganya? Jahe merah, ya kan? Terus kemudian temulawak, terus kemudian sereh. Itu semua sekarang kebutuhannya makin tinggi. Kalau saya bicara seperti Pak Reinhard sampaikan, saya setuju banget. Justru hari ini kesempatan kita mengkonsolidasi komoditas yang menjadi unggulan dunia. Kalau itu menjadi unggulan dunia, mestinya betul ini dikasih insentif, diatur dengan baik, protokol kesehatannya ketat, tapi produksinya ditingkatkan. Karena dunia butuh kok. Dan ini justru kesempatan kita bisa menguasai. Saya kira, saya coba menganalisa aja nih Mas, kayaknya Cina juga melakukan politik itu. Kita nggak usah berdebat lah, sumber virusnya ini dari mana, nggak usah lah kita berdebat. Amerika kayak Israel kayak Cina, udah deh kita nggak usah berdebat. Yang jelas ada kan. Konspirasi saya sendiri aja nanti. Iya, tapi kan hari ini kita kebingungan namanya rapid test kan. Betul. Semua rapid test. Dan kemudian ada bisa terjadi kesalahan. False positif, false negatif. Betul. Ya. Yang terjadi apa? Sekarang Mas, WA saya, teman-teman saya, isinya nawarin berdagang rapid test. Isinya itu semua. Pertanyaannya dari mana itu? Loh, ya dari Cina lah. Dari mana lagi? Makanya akhirnya kan mereka mengekspor itu bisnis juga kan. Oh, kalau saya sadar betul posisi ini. Saya kira ini tidak begitu saja. Ini ada kok invisible hand yang sedang memainkan. Ini ada politik ekonomi. Ini ada perang yang luar biasa. Maka hari ini kita diuji semua untuk membuat strategi jitu begitu loh. Sehingga saya orang yang mendorong ya model-model begini. Kalau kemudian yang tua, yang rentan dipinggirkan, bagaimana cara kita meminggirkan? Ya. Kalau kemudian mau dibuat model herd immunity, maka pada konsep seperti apa kita bisa bertahan? Apakah boleh kita lepas orang-orang itu? Ya, orang-orang itu yang sehat, yang bisa agar mereka terjadi kekebalan bersama kolektif ya. Nah, sebenarnya dengan cara itu maksud saya memang beberapa industri yang tadi itu punya potensi untuk ekspor tinggi, betul, mesti didorong, disupport, mungkin fasilitasnya digedein begitu agar mereka bisa bergantung semua sama kita. Justru ini kesempatan atau momentum yang baik. Ya, kemarin waktu APD Mas Dedi, kita kan dibantu ya. Terus kemudian impor kan gede-gedean tuh. Buatannya buatan mana tuh, Bro? Saya masukin ke IG saya, made Indonesia gitu kan. Itu hanya ada 2 tempat, kemungkinan Jabar atau Jateng. Karena ternyata hari ini, katanya nih, saya nggak tahu Mas Dedi mungkin punya datanya, atau Prof. Reinhard punya datanya.
Karena industri garment terbesar di dunia itu ada di Asia dan itu ada di Indonesia. Nah, itu dia. Artinya kalau kita mau switch ke sana, switch APD aja, langsung kita bilang seluruh dunia APD harus bergantung sama Indonesia. Beres kali, Mas. Orang kemarin yang made in Indonesia itu kan PMA yang ada di sini, Mas. Ini pertanyaan saya, suara Anda nih didengarkan sampai mana ini? Ya, mudah-mudahan semua mendengarkan dengan baik. Ini kejujuran di bulan puasa kok. Ya. Oke, artinya kita butuh kreativitas yang luar biasa juga dari para pemimpin kita juga, nggak putus asa juga dan melihat peluang ya. Sebenarnya peluangnya ada gitu ya. Cuman kita kebanyakan tutup mata sih sekarang. Jadi kita harus ngebuka peluang-peluang tersebut gitu, Bro ya. Yo, Mas, ini saya sambil omongan kecil sih. Kecil tidak berarti. Mungkin hanya inspiratif saja. Kemarin saya didatengin buruh mau demo menjelang May Day. Terus kemudian saya terima di kantor nih, Mas. Ternyata yang datang hanya 5 orang. Oke, Pak, kami perwakilan saja. Oke, saya terima. Anda PHK? Ya, Pak. Anda dirumahkan. Anda PHK dapat pesangon nggak? Dapat, Pak. Berapa? 10 juta. Oke. Lalu Anda pakai buat apa? Buat beli es, Pak. Buat jualan es. Es melon sama es alpukat. Oke. Anda bertahankan. Sehari berapa modal Anda? Ya kira-kira 300.000 lah, Pak. Laku semuanya? Tidak sih, Pak. Paling tinggi berapa? Ya 50 bungkus, Pak. Rata-rata berapa? 10 sampai 15. Oke. Marah nih awalnya nih, mau cerita soal protesnya nih kan. Langsung saya bilang, nanti sore saya pesan 100 bungkus bisa nggak? Nanti sore. Mau saya bagi. Mas, wajahnya berbinar, wajahnya berbunga-bunga. Apa artinya? Ini kecil. Artinya gerakan, saya kasih contoh, gerakan kita membeli produk teman, gerakan kita untuk menghidupkan usaha-usaha kawan sendiri yang terdekat, yang dari rumah warung-warung terdekat, itu sebenarnya sudah bagian daya tahan yang ada. Tadi juga ada yang protes ke saya, Mas. Ganjar mengusulkan 50% ASN dipotong gajinya. Wah, saya diprotes. Mas, saya itu banyak utang. Anda ini gubernur apa? Ya Allah, saya ini hanya mau bicara empati. Ya nanti kalau enggak kan orang bisa bicara golongan mana yang mau kita potong. Oh, golongan 3 miskin, ya golongan 4 atau yang eselon atau yang pejabat. Artinya ada dululah empati pada bangsa dan negara. Ternyata, Mas, saya DM dia follower saya di IG sama di Twitter. Pak, saya bela-belain jualan teri nasi, Pak. Wah, padahal saya suka teri nasi. Berapa, Bu, harganya? 20.000 satu. Kalau saya beli 1 juta dapat berapa? Serius, Pak, serius. Saya kirim hari ini, bisa nggak, Pak? Ya kirim hari ini. Akhirnya, Pak, tinggal 26, Pak. Yang 4 boleh nggak teri yang biasa? Boleh. Artinya apa? Dari yang kecil saja sebenarnya masyarakat kita itu entrepreneurnya jalan loh ya. Tapi kita beli. Nah, ini yang gede tadi, membaca peluang itu, apa yang dibutuhkan dunia. Sekarang kita penuhi. Saya setuju banget. Luar biasa. Itu artinya dari yang kecil aja kita bisa belajar dan ini tinggal kita besarkan untuk dunia, intinya begitu. Dengan begini Indonesia harusnya bisa survive. Gitu ya, Bro? Loh, Mas, syarat apa coba kita nggak bisa survive? Kalau kita bicara sumber daya alam, kita bicara pertanian, pangan, maka Pak Presiden kemarin siapkan lahan. Itu sebenarnya bagian strategi dalam politik pangan kita untuk menyiapkan lebih besar. Ya, yang nyinyir ada juga sih. Kenapa nggak kemarin? Selalu ada yang pertama, telat lebih baik. Tapi situasi eksternal yang berubah ini mesti direspon. Yang kedua, Mas, apalagi yang kita tidak punya? Konsolidasi. Karena sourcesnya ada di mana-mana. Contoh, kita mau buat virus, kita punya Aikman, ya, kita punya perguruan tinggi, kita punya BUMN Pharma. Yang kurang apa? Tinggal kemauan aja. Ahli kita undang. Kalau nggak ada, recall tuh, panggil semua orang-orang pintar Indonesia yang ada di luar negeri. Suruh pulang. Suruh pulang. Buat peraturan Menpan, dibuat aturan khusus dengan SK Presiden, kamu akan digaji, biasanya rata-rata pegawai gajinya ya 10-15 juta, kamu 50 juta sampai 100 juta. Kamu harus kerja minimum 10 tahun di Indonesia ini, saya gaji segitu. Ya memang harus begitu. Kalau itu kemudian bisa, kita laksanakan. Kalau itu tidak bisa, ya enggak. Umpama ini, Mas, kita bicara ventilator ya. Ventilator kan butuh banyak nih, Mas ya. Kemarin BUMN memerintahkan beberapa perguruan tinggi dikerjakan dan bisa kok. ITB, UGM, UI, ada produknya. Saya tanya salah satu, gimana cara ente buat? Wah begini Pak caranya Pak. Kita membayangkan sistemnya terus kemudian begini. Satu lagi saya tanya, kamu gimana caranya? Ya ini ada produknya Pak.
Kita buka aja Pak, kita tiru, selesai. Jadi semuanya bisa dilakukan. Cina dulu lakukan itu juga. Iya, artinya tinggal kita mau atau tidak aja saat ini. Ya, ini momentum sebenarnya Mas buat saya ya. Tinggal kita punya kemauan untuk itu, kita konsolidasikan bareng-bareng. Sedikit kita memang harus lebih keras agar momentumnya tidak hilang juga, agar ekonominya tidak goyah Mas. Saya udah dapat WA Mas kemarin Mas. Judulnya, negara sudah krisis, mari menjarah. Wah, gila. Dan itu setelah saya terima nih Mas, saya kirim kepada intelijen, tolong dicek apa yang terjadi. Hari berikutnya orangnya ditangkap, dalam waktu 4 menit sudah ketahuan lokasinya ternyata di Jakarta. Mungkin dia random saja, saya tanya dia nggak jawab, setelah saya tanya ini siapa, dia nggak jawab, dia hanya bilang hati-hati. Wow, Jawa Tengah sudah ada pasukan, bahasanya gitu. Setelah kemudian ketangkap dan sebagainya, dia ternyata orang yang kemarin ditangkap dan mengaku diretas dan sebagainya, whatever lah. Artinya saya menerima itu gitu ya. Mungkin diretas beneran sih, saya nggak tahu. Tapi yang cerita di media itu, saya salah satu penerima WA itu. Itu. Oke. Jangan sampai ekonomi ini goyah, terjadi riot karena situasi-situasi sosial yang tidak terpenuhi. Iya betul, jangan sampai itu benar-benar kejadian. Jadi harus ada sebuah wacana untuk menyetop itu dengan memajukan ekonomi lagi. Bro, gua selalu seneng ngobrol sama lu karena kayaknya pendapat kita tuh selalu agak-agak sama gitu bro. Ya sorry jangan disama-samakan lah. Kita punya sikap masing-masing. Oke bro, sehat selalu ya. Gua harap nanti kapan Amin. kita bisa ketemu lagi nih bro. Setelah ini agak mendingan semua, let's meet up again bro. Thank you bro, sehat selalu bro. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Thank you brother, selamat puasa.